Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini budidaya kelinci ya, untuk pemeliharaan kelinci mulai dari perkawinan dengan induk yang cukup umur, dan nanti akan masukkan anak-anak yang sehat sehat, keseragamannya hampir rata ya. Ini ada 6 ya, ada 6. Umurnya 1 bulan, umurnya ini 1 bulan. Tadinya ada 9 ya, ada 9. Karena kebutuhan susunya tidak tercukupi, jadi mati 2. Jadi yang alangkah baiknya nanti dikasih susu tambahan ya. Dan ini induknya dikawinkan pada umur kurang lebih 1 tahun ya, jadi sengaja diambil umur 1 tahun dikawinkan ya. Jadi induknya ini lahirnya tanggal 5 Syawal tahun kemarin ya, 5 Syawal kemarin ya, di 1 tahun, hampir 1 tahun. Perkawinannya 5 Syawal berarti ya betul, jadi 1 bulan ya, sudah 1 bulan dari Idul Fitri ini ya. Nah, ini lahir yang induk, terus yang ini baru 1 bulan. Ini di Desember tanggal 26 ya, 1 bulan ya. Jadi 26 November ini lahirnya, tanggal lahirnya 26 November. Jadi di recordingnya bisa dituliskan recording induk sama recording anak dan recording perkawinan ya. Jadi perkawinan anak yang ini berarti tanggal 26 ya, 26 ya, lahirnya 26 berarti dikurangi 2 minggu ya, 2 minggu dikurang 26 dikurangi 14 hari ya, jadi kurang lebih di umur 12 ya, nanti di umur 12 hari ya, tanggal 12 November ini kawin ya. Perkawinannya tanggal 12 November ya. Kalau yang ini induknya hasil dari perkawinan 1 Idul Fitri ya, Idul Fitri antara Idul Fitri dan kalau di bulan Syawalnya antara 1 sampai 5 Syawal ya perkawinannya. Ini induknya ya, hanya 1 anaknya. Induknya sudah menghasilkan juga banyak karena di beda tempat, sengaja di tempatnya dibedakan, dan itu sudah banyak ya, udah hampir 20 ekor ya induknya beranak. Dan ini anak yang pertamanya sudah punya anak 6 ya. Ya ini. Oke, ini untuk pemeliharaan ya. Ya, ini dengan pemberian dengan rumput-rumputan. Ya, jadi tidak memakai pelet, sengaja dihilangkan ketergantungan pada peletnya dengan merubah pola makannya ya, karena di daerah di Indonesia itu masih banyak rumput. Jadi alangkah baiknya kita mengkonversikan dari rumput menjadi daging ya. Gitu. Jadi karena lahannya banyak rumput di kita ya. Salah satunya seperti itu. Dan ini kandangnya dibuat sesuai dengan SKKNI ya, ukuran SKKNI ya. Bisa dilihat nanti SKKNI-nya. Nah, ini pakai ram aja sederhana ya, tadinya pakai terpal. Ya, ini ukuran kandangnya untuk induk ya, supaya dia nanti beranaknya nyaman ya, menyusui nyaman, makan nyaman, dan kebersihannya bisa lebih bersih. Jadi nanti kotorannya di sini yang bertumpuk, nanti daerah-daerah bersih. Jadi kelinci itu identik dengan bersih ya, lebih identik dengan bersih. Jadi mereka tidak suka terhadap kotor ya, walaupun mereka membuang kotoran di kandang, tapi dia memisahkan kotorannya ya, biasanya seperti bisa dilatih seperti kucing juga ya. Nah, itu ini untuk kelinci, dia udah mulai bisa makan ya, karena sudah mulai lepas dari susu, walaupun masih ada menyusui ya, masih ada yang menyusu ya itu. Nah, ini sebenarnya bisa dikawinkan lagi, cuman ya, dibiarkan supaya asinya sempurna ya. Jadi asi buat kelinci itu 2 bulan ya, sempurnanya di 2 bulan ya. Jadi kalau di human manusia itu 2 tahun ya.
Kalau di kelinci ini 2 bulan ini supaya nanti imunnya turun ke anak ya, supaya tidak mudah terserang penyakit ya. Sebenarnya pemeliharaan kelinci ini sangat sederhana dan mudah kalau kita mengenal tata cara pemeliharaannya, kebutuhan kelinci, terus pakan-pakannya. Jadi sebenarnya pakai daun mitos aja ya, pakai daun singkong nanti bloat enggak ya. Jadi sebenarnya penyebab terjadi bloat itu adalah karena ketidaktersediaan pakan atau sering tidak ada pakan. Jadi mereka itu terlambat makan, makanya kembung ya. Jadi hanya mitos ya, hanya alasan atau mungkin lebih ke alibi bahwa daun singkong menyebabkan bloat, tapi tidak ya. Ya tidak. Jadi daun singkong tidak ya, saya kasih daun singkong. Ya asalkan tidak full daun singkong, jadi emang ada rumputnya, ada pilihan-pilihan makanan lainnya. Jadi mereka sudah bisa menyesuaikan menu-menunya sendiri ya, dibuat sempurna aja gitu ya. Ada daun hanjuang ya, ini sebagai antibakteri ya, bisa pakai daun mangga ya, daun nangka ya, pakai daun pisang ya. Itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para anak-anak SMK, anak SMA ya, di kewirausahaan, anak senakma ya, anak SPMA, anak pertanian ya, atau mungkin jurusan-jurusan lain yang memang menginginkan potensi daerahnya untuk pengembangan kewirausahaannya boleh dikembangkan di kelinci ini ya, untuk peternakan. Dan juga di pupuknya juga ini bermanfaat terhadap kesuburan tanaman ya, organik ya. Ini pupuk limbah dari kelincinya sangat bagus sekali untuk pupuk sayuran, tanaman ya. Ini bisa dikembangkan, dan saya sudah menularkan ke petani itu dengan diberi 1 jodoh kelinci, dan sekarang sudah 20 ekor ya anak-anakannya, dan sudah ada mulai yang dijual juga. Dan harapannya nanti bisa dibuat percontohan untuk masyarakat desa, ditularkan kembali ya, dengan pemberian bibit kelinci ya. 1 jodoh juga dalam waktu 6 bulan itu bisa 20 ya. Ini waktu 6 bulan ya, dari hanya 1 semester ya, karena ini ditinggal saya ke Lembang ya. Jadi saya tinggal bekerja di Lembang ya. Ini sudah yang induknya sudah 20 ekor lebih ya. Yang ini anak pertamanya sudah punya 6, jadi anaknya sudah beranak kembali ya. Dan ini sangat cepat sekali untuk ketahanan pangan lokal Indonesia bisa dikembangkan untuk perekonomian rakyat atau industri kerakyatan ya, yang bisa dikelola, diorganisir supaya menjadi produksi massal ya, walaupun dikelolanya oleh rumahan atau oleh petani ya. Karena arti kata industri itu sendiri adalah tekun, rajin, dan dikelola, terorganisir ya, ada manajemennya ya, terbentuknya koperasi. Jadi koperasinya berbasis industri juga bisa ya, atau kelompok kemasyarakatan ya. Nah itu dibuat secara massal dengan standar SOP yang seragam, dan itu bisa dilakukan melalui pembelajaran dari SKKNI atau SNI dari daging ya, daging kelinci atau pembelian kelinci ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Jawa Barat ya, khususnya untuk diri saya dan keluarga. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua ya. Selamat mempraktikkan ya dari pembelian kelinci ini ya. Tipsnya adalah lakukan apa yang kita bisa lakukan. 1, banyak pohon, banyak rezeki. Itu Impres Presiden 2012 ya, dan selalu terus berlanjut. Dan kedua, banyak anak, banyak rezeki. Ini anak kelincinya banyak rezeki ya. Itu dari guru ngaji saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.